Inilah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik Abu Bakar dalam menahan amarah. Pada suatu hari yang tenang, Rasulullah datang bertamu ke rumah sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berbincang hangat dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba datang seorang lelaki Badui. Tanpa basa-basi, ia langsung mencaci Abu Bakar dengan kata-kata kasar dan makian yang tidak pantas. Namun Abu Bakar tetap tenang. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Rasulullah yang menyaksikan kejadian itu hanya tersenyum, seolah melihat sesuatu yang istimewa di balik kesabaran sahabatnya. Lelaki Badui itu belum puas, ia kembali menghina Abu Bakar dengan ucapan yang lebih menyakitkan. Namun Abu Bakar tetap menahan diri, kesabarannya masih teguh. Sekali lagi, Rasulullah tersenyum melihat kebesaran hati sahabatnya itu. Namun untuk ketiga kalinya, lelaki Badui itu melontarkan hinaan yang lebih pedas. Kali ini Abu Bakar sebagai manusia biasa merasa tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia pun membalas makian itu dengan kata-kata serupa. Terjadilah adu mulut. Melihat hal itu, Rasulullah tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan segera meninggalkan ruangan tanpa mengucap salam. Abu Bakar tertegun. Ia merasa bingung dan sedih. Sebagai tuan rumah, ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia pun segera menyusul Rasulullah hingga ke halaman rumah. Dengan wajah cemas, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jangan tinggalkan aku dalam kebingungan. Jika aku berbuat salah, mohon jelaskan kesalahanku." Rasulullah pun menjawab dengan penuh kelembutan, "Wahai Abu Bakar, ketika orang Badui itu mencacimu untuk pertama kali, dan engkau tidak membalasnya, para malaikat turun mengelilingimu. Mereka membelamu di hadapan Allah, dan aku pun tersenyum melihatnya. Begitu pula saat ia kembali mencacimu untuk kedua kalinya, dan engkau tetap bersabar, malaikat yang turun semakin banyak. Aku kembali tersenyum karena melihat bagaimana Allah memuliakanmu. Tetapi saat untuk ketiga kalinya engkau membalas cercaan orang itu, maka seluruh malaikat yang tadinya bersamamu pergi meninggalkanmu. Dan sebagai gantinya, iblis datang mendekat. Karena itu, aku tidak ingin duduk bersama iblis, dan aku pun tidak memberikan salam padanya." Kisah ini menjadi pelajaran agung tentang kesabaran dan bagaimana kemuliaan seseorang bisa dijaga melalui pengendalian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa diam saat dihina bisa lebih mulia daripada membalas, karena saat itu malaikatlah yang akan turun membela. Wallahu a'lam. Kisah sehelai rambut dan semangkuk madu. Pada suatu hari yang tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bersama beliau hadir pula 3 sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di rumah itu mereka disambut oleh Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah sekaligus istri dari Sayyidina Ali. Sebagai bentuk penghormatan, Sayyidah Fatimah menghidangkan semangkuk madu kepada tamu-tamunya yang agung. Saat mangkuk itu diletakkan, tiba-tiba sehelai rambut halus jatuh melayang di dekatnya. Melihat peristiwa itu, Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Coba buatlah perumpamaan dari 3 hal ini. Mangkuk yang cantik, madu yang manis, dan sehelai rambut yang halus." Sayyidina Abu Bakar pun mengawali, "Iman itu lebih indah dari mangkuk ini. Orang yang beriman lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Sayyidina Umar berkata, "Kekuasaan yang adil lebih cantik dari mangkuk ini. Pemimpin adil lebih manis dari madu, tapi menegakkan keadilan lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Lalu Sayyidina Utsman berkata, "Ilmu itu lebih indah dari mangkuk. Penuntut ilmu lebih manis dari madu, namun mengamalkan ilmu lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Rasulullah tersenyum mendengar perumpamaan mereka, lalu mempersilakan menantunya, Sayyidina Ali. Beliau berkata, "Tamu itu lebih cantik dari mangkuk, menjamu tamu lebih manis dari madu, dan membuat tamu merasa bahagia hingga pulang adalah hal yang lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Kemudian Sayyidah Fatimah pun diminta memberi perumpamaan. Ia berkata dengan tenang, "Seorang perempuan itu lebih indah dari mangkuk. Perempuan yang menjaga hijab lebih manis dari madu, dan perempuan yang tidak terlihat oleh lelaki selain mahramnya lebih sulit didapat dari meniti sehelai rambut." Setelah semua sahabat dan putrinya selesai, Rasulullah berkata, "Orang yang diberi taufik untuk beramal lebih cantik dari mangkuk, amal yang baik lebih manis dari madu, dan amal yang dilakukan dengan ikhlas lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Tiba-tiba malaikat Jibril yang hadir dalam majelis itu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku juga memberi perumpamaan." Rasulullah mengizinkannya. Jibril berkata, "Menegakkan agama lebih indah dari mangkuk yang cantik. Mengorbankan harta dan waktu untuk agama lebih manis dari madu. Dan menjaga agama hingga akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut."
Lalu datanglah perumpamaan dari Allah sendiri dalam hadis qudsi. Surgaku lebih indah dari mangkuk yang cantik, nikmatku lebih manis dari madu, dan jalan menuju surgaku lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Wallahu a'lam. Tahukah Anda kemana perginya jin korin setelah manusia meninggal? Dalam ajaran Islam dikenal adanya jin korin, yaitu makhluk gaib ciptaan Allah yang mendampingi setiap manusia sejak ia lahir ke dunia hingga wafat. Kehadirannya bukan sekadar mengikuti, tetapi juga menjadi ujian bagi keimanan manusia yang didampinginya. Jin korin sangat mengenal kebiasaan, karakter, bahkan kelemahan orang yang ia dampingi. Karena itu, ia bisa meniru gaya hidup, perilaku, bahkan menyerupai rupa orang tersebut. Hal ini sering membuat manusia mudah tertipu atau merasa jin korin adalah sosok orang yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian memiliki korin dari golongan jin." Ketika para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk aku, tetapi Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali pada kebaikan." Tugas utama jin korin adalah menggoda manusia untuk melakukan kejahatan dan menjauhkannya dari kebaikan. Bisikan-bisikannya terus hadir dalam hati, mencoba menyesatkan langkah, bahkan dalam perkara kecil sekalipun. Tidak seperti jin lainnya yang bisa terusir oleh ruqyah atau azan, jin korin tidak dapat dihilangkan. Ia tetap ada, mendampingi manusia tanpa bisa diusir, sampai manusia itu menghembuskan napas terakhir. Lalu kemana perginya jin korin setelah manusia meninggal dunia? Kematian manusia menandai berakhirnya tugas jin korin. Ia akan meninggalkan jasad orang tersebut. Jin korin tidak lagi memiliki tugas setelah orang yang didampinginya wafat. Maka setelah manusia meninggal, jin korin akan kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jin korin adalah bagian dari makhluk ciptaan Allah. Ia hidup dan mati sesuai kehendaknya. Maka sebagaimana manusia kembali kepada Allah, begitu pula dengan jin korin. Inilah dahsyatnya tiupan sangkakala Israfil di hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa besar yang akan mengakhiri kehidupan seluruh makhluk di alam semesta. Salah satu tanda awal dari terjadinya kiamat adalah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan ini bukan sembarang suara. Ia begitu dahsyat hingga membuat langit dan bumi berguncang hebat. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa tiupan sangkakala terjadi 2 kali. Pertama disebut nafkhatus saq, yaitu tiupan yang menyebabkan semua makhluk mati. Kedua disebut nafkhatus ba'ts, yakni tiupan yang membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. Yang pertama disebut nafkhatul faza', yakni tiupan yang menakutkan seluruh makhluk, disusul nafkhatus saq untuk mematikan, lalu nafkhatus ba'ts untuk membangkitkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 87, "Dan pada hari sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah, dan semua datang menghadapnya dengan penuh ketundukan." Begitu tiupan itu terdengar, semua makhluk mati seketika. Gunung-gunung runtuh, lautan meluap, dan langit terbelah. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menghindar dari kehendak Allah. Setelah itu, dengan kehendak Allah, sangkakala ditiup sekali lagi. Inilah tiupan kebangkitan. Semua manusia yang telah mati dibangkitkan dari kuburnya. Mereka bangkit dalam keadaan bingung, kaget, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 68. "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit dan menunggu." Bentuk sangkakala sendiri disebutkan dalam sebuah hadis. Seorang badui pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa itu sangkakala?" Rasulullah menjawab, "Itu adalah tanduk yang ditiup." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan sangkakala dan menyerahkannya kepada malaikat Israfil. Israfil meletakkan sangkakala itu di mulutnya sambil terus menatap ke arah arsy, menanti kapan perintah Allah turun untuk meniupkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bulatan sangkakala itu sangat besar, seluas langit dan bumi. Tiupan sangkakala bukan hanya bunyi biasa, melainkan tanda kehancuran dan kebangkitan, awal dari pengadilan Allah atas seluruh makhluknya.
Mengingat peristiwa ini, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh. Karena saat sangkakala ditiup, semua urusan dunia telah berakhir. Yang tersisa hanyalah amal, iman dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia besar di balik salat subuh yang banyak orang abaikan. Salat subuh memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ia menjadi salah satu tolok ukur keimanan seseorang. Tidak semua orang mampu bangun pagi dan menunaikannya dengan konsisten. Karena itu, salat subuh menjadi pembeda antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang masih berpura-pura dalam keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada kedua salat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Waktu salat subuh tergolong pendek, hanya sekitar 1 jam sebelum matahari terbit. Saat itu, kebanyakan orang masih terlelap atau sulit bangun karena rasa kantuk. Namun justru disitulah nilai pengorbanannya. Mereka yang mampu bangkit dari tidur untuk beribadah adalah hamba-hamba yang sangat dicintai Allah. Keistimewaan lain dari salat subuh tergambar dalam sebuah hadis. Jarir bin Abdullah meriwayatkan bahwa suatu ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW saat melihat bulan purnama. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, tanpa terhalang dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu, jangan tinggalkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Salat sebelum terbit matahari adalah salat subuh, sedangkan sebelum matahari terbenam adalah salat maghrib. Artinya, 2 waktu salat ini memiliki keutamaan luar biasa bagi mereka yang menjaganya dengan istiqomah. Tak hanya itu, ada juga anjuran untuk menunaikan salat sunnah sebelum subuh yang disebut salat qabliyah. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat qabliyah subuh dikerjakan 2 rakaat secara sendirian setelah azan subuh dikumandangkan. Salat ini tidak dilakukan secara berjamaah dan waktunya sangat sempit, namun keutamaannya sangat besar. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa orang yang tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh akan mendapat keberkahan hidup. Ada yang menafsirkannya sebagai kemudahan dalam menjalani hidup, ada pula yang menyebutnya sebagai pahala besar di akhirat. Orang lain mungkin sakit, dia tetap sehat. Yang lain macet, dia justru lancar. Dunia menjadi kecil baginya karena hatinya lebih condong pada akhirat, ujar beliau. Kesadaran ini menunjukkan betapa kecilnya dunia dibanding nilai ketaatan kepada Allah. Seorang mukmin yang memahami ini sedang merasakan manisnya iman.